Hadirin jamaah sholat fardu Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang terhormat ini kami akan menyampaikan khutbah Jumat dengan sebuah tema Alamatul Qiyamah atau tanda-tanda kiamat. Berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami telah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna min asrati sya'ati, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayyurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu, diangkatnya ilmu, meninggal dunianya para ulama. Kenapa meninggal dunianya para ulama itu bagian daripada tanda-tanda kiamat? Karena al-ulama'u warasatul anbiya, karena ulama itu satu-satunya pewaris para nabi. Ulama gudangnya ilmu, ulama tempat kita belajar, ulama tempat kita bertanya, ulama tempat kita memberi, tempat kita curhat, dan ulama tempat memberikan fatwa untuk mengingatkan manusia agar manusia berada pada jalan yang terbaik. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasul katakan, mautul alimi mautul alam, meninggalnya ulama itu bagaikan seperti meninggalnya dunia ini. Hadirin yang berbahagia, belum lama ini ada sosok ulama besar yang disebut dengan Sultan Awliya, bernama Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Seluruh dunia mengakui bahwa sosok seorang ulama besar ini dia termasuk pimpinan para wali, disebut dengan Sultan Awliya. Belum lama ini, 6 bulan yang lalu telah pulang ke rahmatullah. Subhanallah, ratusan juta muridnya. 6 bulan yang lalu kita telah ditinggalkan oleh sosok ulama besar yang disebut dengan Sultan Awliya. 100 tahun yang akan datang belum tentu ada gantinya. Tapi kalau hari ini meninggal dunia, pejabat misalnya meninggal dunia hari ini, maka hari ini pasti ada gantinya, bahkan orang antri untuk menggantikannya. Kalau kita mengakui secara jujur kita hidup seperti ini dan beriman kepada Allah dan mengakui Rasulullah sebagai nabi kita, itu tidak lain termasuk jasa-jasanya para ulama. Karena para ulama mampu menyembuhkan ruh kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai sekarang ini, saat ini, atas jasanya kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tanda-tanda kiamat itu wa yuksaru jahlu, banyaknya kebodohan. Banyaknya kebodohan bukan berarti kita tidak sekolah, bukan berarti kitanya tidak kuliah, bukan berarti kitanya tidak pesantren, bukan berarti kitanya tidak bisa baca Al-Quran. Banyaknya kebodohan, banyaknya kejahatan. Orang-orang yang dianggap berpendidikan
berpendidikan tinggi justru perilakunya seperti orang yang tidak sekolah. Orang-orang yang mengerti hukum justru makan hukum. Orang-orang penting justru bukan mementingkan rakyat, malah mementingkan pribadi diri golongannya. Dan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Dan hari ini pula sudah bisa kita saksikan banyaknya kebodohan. Justru orang-orang yang berpendidikan tinggi, perilaku, ucapan dan perbuatannya seperti orang yang tidak sekolah. Yang ketiga, wa yusar zina, banyaknya perzinahan. Hadirin yang berbahagia, subhanallah, kalau ada di antara jamaah pernah silaturahim ke tempat kami di gubuk kecil yang bernama Pondok Pesantren Terbuka Bina Insani di Tangsel depan setan itu, subhanallah, di sana tumbuh berkembang ratusan pondok pesantren dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi hari ini pula kita bisa saksikan di sana tumbuh berkembang, ruko-ruko didesain, disetting, temanya jual jamu, pijit kesehatan. Tapi subhanallah, isinya bukan jual jamu, bukan pijit kesehatan, tapi isinya pelacuran. Kalau di antara jamaah pernah ke sana, masuk dari Bintaro yang disebut dengan rel tragedi kereta api Bintaro, atau dari Rempoa, atau dari arah Ciputat, subhanallah, radius 500 meter itu sudah banyak ruko-ruko yang temanya jual jamu tapi isinya bukan jual jamu. Belum lama ini kami coba-coba penelitian dengan teman-teman kami. Ternyata tidak kurang dari 1000 tempat, dan setiap satu ruko tidak kurang dari 5 orang. Berarti 5 kali 1000. Ke kanan itu arahnya ke Ciledug, ke kiri bisa ke Serpong, bisa ke BSD, ke Ciputat, sampai ke Jombang, sampai masuk daerah Bogor. Subhanallah. Ketika kami coba bertanya kepada saudara-saudara kami, Ibu, kenapa sampai terjadi begini? Kenapa sampai berada di tempat ini? Jawabannya cuma satu. Kami lapar. Subhanallah. Kalau sudah urusannya perut, kami pun subhanallah hanya bisa berdoa. Jemaah yang berbahagia, kemudian yang keempat, wa yuksarus surbul khamri, banyaknya minum-minuman keras, banyaknya narkoba. Tanda-tanda kiamat yang keempat ini banyaknya narkoba. Subhanallah. Ternyata narkoba itu lebih jahat daripada teroris. Kami benar mengutuk, melarang, mencegah, bahkan mengecam keras. Bahkan saya katakan haram bagi para pelaku, saudara-saudara kami yang beragama Islam, untuk melakukan teror dan tindakan terorisme itu, karena bertentangan dengan Quran dan hadis dan bertentangan dengan norma-norma yang berada di Indonesia. Jemaah yang berbahagia, tidak kurang setiap hari anak-anak kita, saudara-saudara kita meninggal dunia dalam keadaan tidak terhormat, terlaknat. Apa sebabnya? Narkoba. Di Bintaro, di tempat kami itu dulu terkenal dengan transit nasional terbesar di Indonesia itu Bintaro. Subhanallah, benar memang. Dulu itu di sana kalau orang meninggal dunia, ada yang di atas pohon, tidak lain gara-garanya narkoba. Ada kita temukan meninggal di got, ada yang meninggal di pojokan, di sudut-sudut tembok. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, narkoba lebih berbahaya dari teroris. Saatnya kita bentengin diri kita, keluarga kita, anak-anak
kita. Karena tidak sedikit orang-orang terbaik putra Indonesia, orang-orang penting di Jakarta ini, ketika anaknya terlibat narkoba, sehingga daya pikir dan kerjanya menjadi terganggu ayahnya, karena dia pun menolong anaknya supaya segera selesai dari ketergantungan narkoba ini. Samping itu, narkoba bisa menghancurkan bangsa dan negara, generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dan saya sering bicara lantang dan jujur, kita siap mengatakan, kita nyatakan perang dengan siapapun bagi mereka yang memang terlibat narkoba. Yang kelima, wayakilar rijalu, sedikitnya jumlah laki-laki. Yuksarunisa, sementara itu jumlah wanitanya banyak. Hatta yakuna khamsina mra'atal qayyim wahida, sehingga perbandingan wanita dengan laki-laki 50 wanita berbanding 1 laki-laki, 1 laki-laki berbanding 50 wanita. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin yang berbahagia, sekarang di Indonesia ini sudah mendekati terjadi atau kejadian. Banyak laporan dari kawan-kawan ketika ketemu di pengajian, kiai ulama memberikan laporan. Sekarang ini di Indonesia, perbandingan perempuan atau wanita dengan laki-laki sudah 20 wanita berbanding 1 laki-laki. Hadirin yang berbahagia, mari kami mengajak, sudah banyak Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Sudah banyak Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Tak terhitung banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari bergabung dengan kami dalam rangka mengembangkan sayapnya dari dakwah bil lisan menjadi dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Kita coba memeluk saudara-saudara kita. Kita coba merangkul anak-anak kita, apapun latar belakangnya, apapun agamanya. Kalau mereka berada di Indonesia dan dalam keadaan terkena musibah, itu tanggung jawab kita bersama. Dan sudah kami lakukan beberapa bulan yang lalu bersama teman-teman. Saatnya kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Karena Rasul katakan, orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Kalau di antara jamaah banyak waktu, banyak pemikiran cemerlang, mari bergabung dengan kami dakwah bil hal dan dakwah bil lisan, merangkul mengajak anak-anak kita. Kalau di antara jamaah barangkali kebanyakan materi, kebanyakan uang, mari bergabung dengan kami merangkul anak-anak kita, memeluk saudara-saudara kita. Bahkan hari ini pula, 3 hari yang lalu masih ada mereka datang ke kami. Ternyata hampir tiap minggu anak-anak kami, saudara-saudara kami yang wanita, baik itu di perguruan tinggi, di SMU dan di SMP, anak-anak kita, saudara-saudara kita wanita, banyak diantaranya mereka hamil sebelum nikah. Ini yang kami peluk, ini yang kami rangkul, agar mereka kembali bisa tersenyum seperti kita sekarang ini. Ada sugesti dari Rasul, hadisnya Imam Muslim sahih. Rasul abadikan dalam hadis, Allah berikan rahmat, Allah berikan nikmat. Ada seorang pelacur, hanya gara-gara nolong anjing, pelacur masuk surga. Ya, kita nggak bisa membayangkan betapa besarnya dosa yang pelacur. Tapi dengan nolong anjing, Allah berikan rahmat dan nikmat. Karena akhir hadis ini, dia pun masuk surga karena rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita nolong anak-anak kita, saudara-saudara kita yang memang mereka kena musibah, tidak beruntung. Subhanallah, Allah tulis tinta emasnya bernama Jamaah Gedung Bidakara Masjidul Albab telah bersama-sama dakwah bil hal dan dakwah bil lisan membantu saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang berbahagia, alamat atau tanda-tanda kiamat yang pertama, ulama sudah banyak meninggal dunia.
yang ditayangkan orang-orang yang berduit, orang-orang yang bertingkat tinggi, jahat, jahil. Dan yang ketiga, narkoba sudah masuk ke anak-anak kita, anak-anak SD. Dan kemudian masuk pelacuran. Dan yang terakhir, yang kelima ini, ya masih lama lah ya. Kalau sekarang baru 20 kan berarti 30 lagi, masih lama. Jadi perbandingan untuk nyampe 50 masih lama. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kekuatan iman, Islam dan ihsannya oleh Allah, dimudahkan gerakan tangan kita, dimudahkan lisan kita, dimudahkan kaki kita, agar kita bersama-sama para nabiin, siddiqin, syuhada, dan solehin menjadi orang yang terbaik kata Allah. Allah abadikan dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bil haqqi innahu wal ghafur. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, di masjid yang mulia ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampuni segala macam dosa-dosa kami. Ampuni segala macam dosa-dosa kedua orang tua kami. Terimalah doa kami. Tempatkan kedua orang tua kami di tempat yang terhormat dan layak baginya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Dicerdaskan akal pikirannya, dilembutkan budi pekertinya, berguna bagi bangsa dan agama. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, terimalah hajat-hajat kami, hajat lahir, hajat batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fattaqullaha alladzi yadhkurukum was'alul akhbar. Aqimis.